Oke, teman-teman, sebelumnya kita sudah tahu ya pengertian dari mekanika fluida sendiri itu apa. Nah, kali ini kita akan melanjutkan eh, bahasan kita minggu lalu, yaitu kita masuk ke prinsip tekanan. Oke, sebelum kita masuk ke prinsip tekanan, kita coba mengingat dulu ya tentang pengertian dari mekanika fluida. Jadi, kemarin mekanika fluida itu mekanika adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang suatu gaya dan gerakan yang diberikan terhadap suatu fluida gitu ya. Nah, di sini kita punya suatu fluida, bidangnya bidang A ini ya. Bidang fluida, maksudnya fluida yang ada di bidang A ini. Nah, ini akan kita beri suatu gaya, di mana gaya ini dilambangkan dengan F. Kemudian, gaya yang mengenai suatu bidang fluida ini, dia akan diteruskan ke segala arah. Dan arahnya ini ada arah yang tegak lurus dengan bidang fluida tersebut ya yang dilambangkan dengan N ini, dan juga ada arah yang diteruskan. Jadi suatu gaya ketika diberikan ke suatu bidang maka akan diteruskan ke segala arah kan. Nah, arah yang sejajar dengan sisi yang ini dan sisi yang ini kita beri lambang tangan sial 1, sedangkan arah yang sejajar dengan sisi ini dan sisi ini kita beri lambang tangan sial 2. Nah, tekanan sendiri adalah suatu satuan fisika di mana dia adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan perbandingan antara suatu gaya yang diberikan terhadap suatu bidang, luasan bidang ya. Nah, kalau kita sering tahu di prinsip fisika, F per A ini adalah tekanan. Tekanan itu biasanya dilambangkan dengan P ya. Nah, di fluida ya, mekanika fluida tadi kan fluidanya sendiri itu adalah zat yang mengalami deformasi ya, zat yang bisa mengalami perubahan bentuk karena adanya suatu gaya dan atau gerakan tadi kan. Nah, di sini kita selain mempunyai tekanan ya, tekanan ini kita juga bisa bilang dengan tegangan normal ya. Tegangan normal ini terjadi karena adanya gaya normal terhadap suatu luasan. Nah, selain adanya tegangan normal ini tentunya dia ada karena ada arah yang gerakan yang atau gaya yang diteruskan ke segala arah tadi, ini juga berakibat atau mengakibatkan terjadinya tegangan geser gitu, tegangan geser. Selain adanya tegangan normal atau tekanan tadi, juga terjadi tegangan geser. Nah, tegangan geser inilah yang menyebabkan deformasi atau pergerakan dari molekul-molekul si fluida tersebut. Nah, untuk tegangan gesernya ini dilambangkan dengan tau 1. Jadi tau 1 sama dengan Ft1 per A dan tau 2 sama dengan Ft2 per A untuk tegangan normalnya, atau sigma ya, ini tegangan normal dilambangkan oleh sigma. Sigma sama dengan F normal Fn per A gitu ya. Nah, kalau kita telah lebih dalam tentang gerakan ya, gerakan tadi gaya, sebelumnya kan gaya ya. Sekarang kita telah tentang gerakan. Nah, gerakan ini dia akan gerakan ini terjadi ketika ada tumbukan antar molekul si fluida tersebut. Jadi ketika fluida ini tadi diberi gaya, maka akan ada perpindahan antar molekulnya, dan perpindahan antar molekulnya ini akan menyebabkan adanya saling bertumbuh gitu ya. Saling bertumbuh antara molekul 1 dengan molekul 2 ya, atau molekul 1 dengan molekul yang lain. Nah, ini kita umpamakan suatu fluida ya, suatu fluida di dalam suatu wadah gitu. Nah, ini fluidanya berisi oleh gas. Nah, ini kita perbesar ya. Kita ambil sebagian, kita perbesar.
kita zoom, dan setelah kita zoom, di dalam fluida itu kita punya massa dan juga punya kecepatan gitu ya. Jadi si molekul-molekul tadi itu mempunyai massa dan juga mempunyai kecepatan pergerakan karena sudah diberi gaya sebelumnya kan. Nah, ketika massa dan kecepatannya seperti ini ya, maka akan menghasilkan suatu tekanan yang dilambangkan oleh P. Jadi ketika fluidanya ini memiliki massa 2 ya, massa 2 molekul ini dan kecepatannya segini gitu, misalnya kita lambangkan dengan V ya, maka dihasilkan tekanan P. Selanjutnya, apabila kita menambahkan suatu massa atau molekulnya ini bertambah menjadi 3, yang awalnya 2 menjadi 3. Tapi kecepatan antar molekulnya sama nih, kecepatan antar molekul ini sama, maka ternyata dari kasus yang pertama, di kasus kedua ini P-nya mengalami peningkatan karena ada peningkatan massa. Nah, untuk kasus 3 ini massanya sama 2 molekul gitu ya. Tapi dia mendapatkan peningkatan kecepatan gitu ya. Jadi kecepatan antar molekulnya ini lebih cepat dibanding yang pertama. Maka juga sama halnya dengan ini, nomor 2, P-nya akan mengalami peningkatan juga. Nah, untuk kasus yang keempat, ini apabila M dan V, massa dan kecepatan, sama-sama ditingkatkan ya, massanya 3 dan kecepatannya juga bertambah ya. Maka tekanannya ya otomatis akan menjadi paling besar di antara 1, 2, dan juga 3. Nah, ini selanjutnya prinsip tekanan yang ketiga ya. Kalau yang pertama tadi kita sudah tahu bahwa tekanan dipengaruhi oleh F dan juga A. Kemudian yang kedua, prinsip kedua dipengaruhi oleh M, massa, dan juga V, kecepatan. Setelah itu, ada lagi yang mempengaruhi tekanan, yaitu atmosfer. Kalau kita perhatikan, kita tadi yang di prinsip kedua, kita hanya fokus pada fluida yang ada di dalamnya, karena kita anggap ruang yang ada di sekitar fluida ini vakum, artinya kedap udara. Nah, tapi pada kenyataannya di kehidupan sehari-hari tidak ada tuh yang seperti itu. Kebanyakan selalu ada tekanan atmosfer yang diberikan kepada si wadahnya ini. Jadi tekanan tadi itu sebenarnya kenapa kita perlu mengukur tekanan? Karena kita mau tahu gitu. Misalnya kita praktekkan prinsip tekanan ini ke dalam pemilihan pipa ya. Ketika kita merancang suatu sistem penyaluran air minum atau sistem penyaluran air limbah ya, kita harus tahu tuh berapa tekanan pipanya ya, tekanan yang dibutuhkan atau tekanan yang dihasilkan sehingga kita bisa menentukan pipa yang kuat, pipa yang tahan dengan tekanan yang diberikan. Nah, ini untuk prinsip ketiga, ini ada tekanan atmosfer, P ATM. Ini ya, jadi ada 3 yang mempengaruhi tekanan. Nah, pergerakan molekul-molekul, baik molekul yang ada di atmosfer ataupun molekul yang ada di fluida gas ini, dia akan menumbuk dinding wadahnya si fluida ini gitu ya, seperti yang tergambar di sini. Ketika kita zoom, maka molekul-molekul udara ini, atmosfer ini, dia akan menumbuk ke sini, dan molekul-molekul gas atau molekul fluidanya akan menumbuk ke sini. Nah, sehingga berapa total tekanan? Ya, total tekanan biasanya ya berarti dapatnya dari P ATM, P atmosfer ditambah dengan P fluida, sehingga kita dapat P total
Nah, ketika kita tahu P total, kita dapat menentukan bagaimana nanti desain tekanan dalam pipa kita. Nah, ini adalah satuan-satuan yang biasa kita pakai untuk tekanan. Nah, untuk satuan internasional, ini kita biasa pakai Pascal atau Newton per meter persegi. Sedangkan kalau misalnya kita mau pengujian di lapangan gitu ya, kan ada alat ukur tekanan. Nah, itu biasanya satuannya tergantung dari masing-masing merek dagangnya ya. Tergantung dia keluaran mana gitu alat ukurnya. Ada yang dia pakai satuan bar gitu ya, atau dia pakai satuan PSI gitu. Atau juga ada yang pakai milimeter Hg ya. Ada juga yang pakai ATM. Ini ATM ini kalau biasanya digunakan untuk P atmosfer ya, tekanan atmosfer gitu. Satuannya 1 ATM. Nah, nanti kita kalau mau mengerjakan berapa tekanan total, mencari tekanan total, yaitu harus kita seragamkan ya. Harus kita seragamkan satuannya. Nah, biasanya kita seragamkannya ke Newton per meter persegi. Karena nanti untuk mencari tekanan biasanya di contoh soal atau di lapangan gitu ya, kita taunya adalah massa terus kecepatan. Nah, itu. Jadi untuk menyeragamkan ya enaknya pakai Newton per meter persegi. Nah, dengan kata lain ya, tekanan itu kita ada 3 ya. Ada tekanan terukur. Sorry, ini kebesaran ya. Ini ada tekanan terukur. Tekanan terukur itu biasanya yang dari fluidanya, kemudian ada tekanan ambien, ini dari tekanan atmosfer ya, dan tekanan absolut. Tekanan absolut ini adalah tekanan total, bisa dibilang seperti itu. Karena dari persamaan ini kita tahu bahwa P-abs kalau kita cari ya, P abs-nya sama dengan P absolutnya sama dengan P gauge ditambah ya, ditambah P A gitu kan. Kalau kita rubah rumusnya, kita cari tekanan absolut. Nah, ini sama dengan tekanan absolut sama dengan tekanan terukur atau tekanan gauge. Ini si PA-nya pindah ke sini jadi plus ya. Min, dari min kalau pindah sama dengan pindah ruas itu kan dijadikan plus P ambien gitu. Jadi sama ini P absolut ini sama halnya dengan P total atau P tekanan. Tekanan total gitu ya, P total. Nah, untuk contoh kasusnya kita bisa terapkan pada saat kita melakukan pengukuran tekanan pada ban mobil ya. Ban mobil di sini kita mau mengukur berapa tekanan totalnya atau tekanan absolutnya. Nah, kita ketahui bahwa tekanan atmosfer atau tekanan ambien ya, udara ambien di situ 14,7 PSI. Terus untuk tekanan gauge-nya atau tekanan terukurnya, di sini kita ukur pakai suatu alat ya. Suatu alat ukur didapatkan tekanan gauge-nya sama dengan 32 PSI. Maka ya kita tinggal jumlahkan aja berapa nilai P absolutnya atau P totalnya. P absolut sama dengan P gauge per P ambien. Berarti 32 ditambah dengan 14,7 didapatkan hasil 46,7 PSI gitu ya. Oke, untuk prinsip tekanan kita cukupkan sampai sini. Selanjutnya kita akan melanjutkan untuk bahan kajian yang lain masih tentang konsep dasar mekanika fluida ya. Masih ada massa jenis, terus kemudian viskositas, terus tekanan uap, dan lain sebagainya. Jadi, kita lanjutkan di pertemuan 2 nanti. Terima kasih semuanya, selamat belajar dan terus semangat.